Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 November 2023 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai dan kasih Kristus kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dan disayangi oleh Bonda Maria. Mewakili semua pendengar Fresh Juice dari Malaysia, saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Fresh Juice, Renungan Harian Audio Katolik yang ke-11 tahun. Syabas dan tahniah kepada Yovi Setiawan dan tim. Berkaryalah terus untuk kemuliaan nama Tuhan dan bagi penyelamatan seluruh bumi. Saudara-saudari, renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 17 ayat 11 hingga 19 yang bercerita tentang 10 orang kusta yang telah menjadi tahir. Oleh itu marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah memperlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, ia bertemu dengan 10 orang kusta di sebuah desa. Ke-10 orang itu meminta belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan penyakitnya. Mereka bahkan berseru kepada Yesus dengan segenap hati mereka agar mereka dapat disembuhkan. Pada zaman dahulu, kusta dianggap sebagai penyakit kutukan sehingga orang yang memiliki penyakit ini biasanya dijauhkan, diasingkan, bahkan tidak dianggap oleh keluarga sendiri. Pada masa itu, kusta merupakan salah satu penyakit yang memalukan, karena penyakit ini akan menyebabkan si penderita kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Orang yang terkena penyakit ini dianggap telah melakukan dosa besar sehingga Tuhan menghukum mereka melalui sakit yang mereka deritai. Oleh sebab itu, ketika 10 orang yang terkena sakit kusta melihat Yesus, mereka memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya agar mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat dan keluarga. Apa yang dilakukan Yesus sungguh luar biasa. Ia menyembuhkan orang-orang tersebut sehingga mereka semua menjadi tahir. Namun, dari ke-10 orang tersebut, hanya 1 orang sahaja yang bersyukur kepadanya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda pernah seperti ke-9 orang yang telah disembuhkan oleh Yesus yang melupakan kebaikannya? Jika pernah, mengapa hal itu boleh terjadi? Dan apa yang membuat Anda sulit atau sukar untuk bersyukur? Seringkali saya mendengar satu
suatu perkataan bahwa bersyukur itu lebih mudah dilakukan ketika kita dalam keadaan baik atau menerima sesuatu yang kita inginkan. Ketika suatu persoalan hidup datang menimpa kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang sukar untuk bersyukur kepadanya. Bahkan kita juga tidak dapat melihat kebaikannya di dalam kehidupan kita. Ketika ada satu persoalan, kita selalu berseru dan berdoa kepadanya agar kehidupan kita dipulihkan. Namun, setelah ia menjawab dan memulihkan kehidupan kita terkadang lupa akan kebaikannya dan justru tidak mengucap syukur kepadanya. Kita merasa bahwa permasalahan itu dapat kita selesaikan karena kita memikirkan bahwa kita adalah seorang yang kuat dan hebat. Namun, apakah benar demikian? Dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu untuk selalu bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin memang benar jika bersyukur di saat kita memiliki satu masalah itu sukar, sulit. Namun sebenarnya itu tidak mustahil kita lakukan. Dalam Mazmur 106 ayat 1 dikatakan demikian, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu selalu baik kepada kita anak-anaknya. Dalam keadaan sesukar ataupun sesulit apapun kita, Ia selalu memberikan kasih dan kebaikannya, selalu tercurah ke atas kita. Seringkali hal yang membuatkan kita sukar, sulit untuk bersyukur kepadanya adalah diri kita sendiri. Diri kita terlalu fokus kepada permasalahan yang ada, sehingga kita lupa bahwa Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita impikan, seperti sembuh dari sakit penyakit atau mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, ingatlah bahwa itu adalah pemberian dari Allah dan memang hanya karena Dia sajalah semua itu dapat terjadi. Janganlah kita merasa bahwa diri kita hebat sehingga kita memperoleh semua itu. Namun, ingatlah, jika tanpa Tuhan, semua itu tidak dapat terjadi. Bersyukurlah kepadanya atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari, kita harus selalu bersyukur kepadanya. Saudara-saudari, kita yang telah menerima kasih karunia, keselamatan, dan semua berkat rohani dari Allah tidak boleh kita lupakan. Dan kita harus mengucap syukur kepadanya selalu. Apa yang telah dilakukannya bagi kita seharusnya mendorong kita untuk datang kepadanya dengan hati yang penuh syukur. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekian sahaja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di seri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 15 November 2023. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.